BNN Kota Tanjung Pinang menggelar workshop di lingkungan pendidikan guna mendukung kota tanggap ancaman narkoba. Kegiatan yang dilakukan bersama kepala sekolah di Tanjung Pinang ini sebagai upaya menghindari para pelajar dari bahaya penggunaan narkoba. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Conforta Tanjung Pinang pada Senin siang yang diikuti oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang beserta Kepala SD, SMP, dan SMA di Kota Tanjung Pinang. Di mana kegiatan ini memberi informasi kepada tenaga pendidikan agar dapat memantau siswa-siswinya di sekolah supaya tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba. Seperti diketahui, bahaya mengkonsumsi narkoba bukan hanya pada perilaku dan kondisi psikis penggunanya, tapi juga bisa membahayakan kesehatan tubuh secara umum, bahkan bisa menimbulkan gangguan yang sifatnya permanen pada beragam organ tubuh. Terjerumusnya pengguna berawal dari rasa penasaran dan kesenangan sesaat, akhirnya timbul rasa kecanduan yang dapat merusak kesehatan mental dan fisik penggunanya. PLT Kepala BNNK Tanjung Pinang, Meli Puspita mengatakan, dengan workshop ini diharapkan tenaga pendidik dapat melakukan kegiatan yang bisa menghindari sekolah dari bahaya narkoba, seperti halnya memberikan materi edukasi kepada pelajar tentang bahaya penggunaan narkoba. Selain itu, ciri-ciri pada pelajar yang menggunakan narkoba dalam kategori yang berat bisa membuat sering bolos sekolah, kurang konsentrasi, dan mudah emosi. Dalam kategori yang berat bisa membuat sering bolos sekolah, kurang konsentrasi, mudah emosi, dan lebih suka menyendiri. Di lembaga pendidikan, di lingkungan pendidikan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian pendidik, kemudian praktisi pendidikan yang ada di institusi pendidikan itu secara mandiri dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat lingkungan pendidikan itu jauh dari penggunaan narkoba, jauh dari penyalahgunaan. Misal melakukan penguatan terhadap anak-anak didik, terhadap para pendidik itu sendiri, kemudian membuat kampanye-kampanye yang ada di dalam pendidikan itu, di lingkungan pendidikan itu, supaya mereka menjadi lebih familiar bahwa bahaya itu jahat, bahwa bahaya itu harus dijauhi. Sementara itu, Kepala SMP 5 Tanjung Pinang, Endang Susilowati mengatakan, dari workshop tersebut akan diterapkan di sekolah. Nantinya tenaga pendidik bersama-sama memantau kondisi fisik dan psikis siswa, serta akan memberikan edukasi kepada pelajar di awal dan di akhir tatap muka mengenai bahaya narkoba bagi tubuh jika dikonsumsi. Mungkin yang pertama yang akan kita tanamkan kepada siswa kita yaitu tadi yang grow mindset, yaitu menanamkan kepada siswa bahwa dia tidak boleh ada merasa takut untuk mengembangkan dirinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk menggalakkan, menyarankan kepada guru untuk siap pertemuan tatap muka pada awal pembelajaran. Mungkin ada penanaman atau penyampaian tentang yang disarankan Bu Meli tadi, anak-anak tolong jauhi narkoba. Mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil, contoh yaitu kita jangan merokok ya, ataupun sebagaimana diketahui berdasarkan data yang dihimpun oleh BNN secara nasional pada tahun 2021 di dunia FIFA pendidikan, seperti di SMP, pengguna narkoba sebanyak 12.193 dengan persentase 6,80%. Sementara di tingkat SMA, penggunaan narkoba pada pelajar berjumlah 102.700 siswa dengan persentase 57,40%. Sedangkan di akademik berjumlah 64.021 jiwa dengan persentase 35,80%. Dan hasil tes urin yang dilakukan pada tahun 2021 terdapat 18 sekolah dengan jumlah yang positif sebanyak 5.905 peserta. Tentu hal demikian menjadi perhatian bagi BNN dan tenaga pendidik agar narkoba tidak merusak generasi muda. Untuk itu diharapkan dengan mendukung kota tanggap bencana narkoba bisa membasmi peredaran narkoba yang masuk ke semua lini, termasuk dunia pendidikan. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinang. Dia rada-rada matre ya. Kemudian